1959, untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Buku De R.Th. Muller-Kruger, Sejarah Gereja di Indonesia yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tentangnya dalam bahasa Indonesia sendiri. Sejak tahun 1959 telah terbit beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja di tanah air. Para ahli di dalam negeri maupun di luar negeri telah menghasilkan sejumlah monografi baru mengenai gereja-gereja daerah dan mengenai pokok-pokok yang tertentu. Setiap usaha menggambarkan sejarah gereja akan mempunyai corak tersendiri dan akan memakai potongan dan cara menilai sendiri. Ilmu sejarah gereja adalah suatu jurusan dalam ilmu teologia. Itu berarti bahwa buku ini dengan segala kekurangan bermaksud hendak merupakan suatu buku teologia yang mempertimbangkan, menilai, dan mengkritik gereja dalam sejarahnya. Dan sejarah gereja seharusnya meliputi bidang-bidang lebih banyak daripada hanya perkabaran Injil. Ada ibadah, ada organisasi gereja, ada ajaran gereja, ada kesalehan hati, ada kelakuan orang-orang Kristen terhadap saudaranya dan terhadap dunia di sekitarnya. Tetapi dalam sejarah gereja-gereja itu terdapat pula unsur-unsur bersama. Pertama-tama karena semua gereja itu merupakan perwujudan gereja Kristen yang esa dan am, dan karena lingkungan Indonesia yang aneka ragam itu mempunyai suatu kesatuan juga agar dapat memperlihatkan kenegaraan maupun kesatuan dalam sejarah gereja Indonesia. Sejarah gereja di Indonesia ialah saat pelayanan baptisan pertama kepada seorang di Indonesia. Bagi seorang Protestan tidak usah menjadi soal bahwa yang pertama kali melayankan baptisan di Indonesia adalah orang-orang Katolik. Mereka membaptisan orang dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan baptisan itu adalah sah. Oleh karena alasan-alasan tersebut, kami beranggapan bahwa sejarah gereja di Indonesia telah mulai pada abad ke-16.